Selamat datang di segmen terbaru kami, Mau Jadi Apa IKN? Sebuah pertanyaan retoris yang kini menjadi topik hangat di berbagai kalangan. Mari kita telusuri bersama dengan sentuhan sarkasme yang segar. Ambisi mega atau mimpi di siang bolong. Ketika rencana pemindahan ibu kota negara ke Nusantara pertama kali diumumkan, banyak yang terpesona oleh visi megah tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul pertanyaan, apakah ini benar-benar langkah strategis atau sekadar ambisi tanpa perhitungan matang? Beberapa pihak bahkan menyebut proyek ini sebagai akal-akalan belaka. Anggaran diblokir, pembangunan tersendat baru-baru ini. Kementerian Keuangan memblokir anggaran untuk proyek IKN dengan alasan efisiensi. Akibatnya, pembangunan terancam mangkrak. Langkah ini menimbulkan spekulasi bahwa proyek ini mungkin tidak sekuat yang digembar-gemborkan. Investor bayangan atau ilusi semata. Salah satu alasan utama di balik pemblokiran anggaran adalah minimnya minat dari investor asing. Meskipun sebelumnya diklaim banyak investor yang tertarik, kenyataannya tidak demikian. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah sejak awal proyek ini memang realistis atau hanya ilusi semata? Nasib IKN di ujung tanduk dengan berbagai kendala yang dihadapi. Mulai dari anggaran hingga kurangnya minat investor, masa depan IKN menjadi semakin tidak pasti. Apakah proyek ini akan berakhir menjadi monumen ambisi yang tak tercapai? Hanya waktu yang akan menjawab. Pelajaran dari ambisi besar proyek IKN mengajarkan kita bahwa ambisi besar tanpa perencanaan dan dukungan yang memadai dapat berujung pada kegagalan. Semoga ke depan, keputusan-keputusan strategis diambil dengan lebih bijaksana dan mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif. Sejak diumumkannya rencana pemindahan ibu kota negara IKN ke Nusantara, berbagai spekulasi dan teori konspirasi muncul di tengah masyarakat. Beberapa pihak menuding bahwa proyek ini merupakan akal-akalan Presiden Joko Widodo Jokowi semata. Namun tuduhan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dan cenderung bersifat spekulatif. Sebagai pemimpin negara, Presiden Jokowi memiliki tanggung jawab atas setiap kebijakan yang diambil selama masa jabatannya, termasuk proyek IKN. Namun hingga saat ini, tidak ada indikasi atau bukti yang menunjukkan bahwa Presiden Jokowi perlu diperiksa terkait proyek tersebut. Setiap kebijakan tentu memiliki risiko dan tantangan, namun tanpa bukti konkret, menuduh adanya konspirasi atau penyimpangan adalah tindakan yang tidak berdasar. Penting bagi kita untuk mendasarkan opini dan penilaian pada fakta dan data yang valid, serta menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Diskusi dan kritik konstruktif tentu diperlukan dalam proses demokrasi, namun harus dilakukan dengan landasan yang jelas dan akurat. Biarlah rakyat yang menilai baik tidaknya pemimpin di era itu. Bagaimana pendapat kalian?